cantik banget nih view kita Canton Tower yang sudah menyala. Dari tempat penurunan autobus kita lanjut naik taksi ke park apa tadi ya, Park Central. Jadi mall terdekat di dekat sini, di dekat Canton Tower. Kalau dari gambar sih bagus ya, ada atraksi-atraksi di halaman depannya. Kita mau lihat sama sekalian mau nyobain titinya di sini. Jangan lupa ya teman-teman, kalau order titi yang modelnya dapatnya taksi, dia minta masukin kode. Nah, kodenya itu kalau selama kita di China itu 2 digit nomor handphone kita. Tapi kalau pas di Guangzhou ini 3 digit yang diminta. Jadi begitu si supir taksinya buka pintu, terus kita masuk, dia pasti mintanya nomor angka untuk mereka masukin di handphonenya mereka. Langsung aja kita yang inputin, karena kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, dia nggak bisa, kecuali bisa Mandarin sederhana yang angka-angka gitu. Sebutin aja angkanya berapa, nanti dia yang masukin. Ini kita pesan taksi dari Canton Tower ke Park Central, itu biayanya 15 yuan. Suasananya benar-benar macet ya. Kita udah mau lewatin ini ya, pulau yang utamanya, mau melewati jembatan menuju pulau ya, Hongqiang Park atau Chuangqi Park. Jembatannya kita udah ngelewatin, gak berasa ya. Nah, ini jembatan yang kedua. Ini lebih pendek. Nah, kita udah balik lagi deh ke pulau utamanya. Kita udah sampai di Park Central. Kita mau explore dulu di area sini, sama mau cari tempat makan. Ini di depannya kayak gini ya. Jadi tadi kita turun di depan sini nih, yang antri taksi pada drop off. Kondisi hujan, agak gerimis, jadi kita pas banget nih sampai di mallnya. Kita udah di resto, sekarang kita mau makan malam dulu. Kita ada di Shark Shake. Kayak gini situasi restonya, lumayan ramai. Makanan kita udah datang, kita pesan kentang, burger ayam ini ya? Burger chicken ya. Nah, burger ayam sama chicken bite.
10. Ada pilihan 10, ada pilihan 6. Oh, pilihannya 10 atau 6. Lalu ini es krim coklat. Ini atasnya ada brownies-nya kayaknya ya? Ada brownies. Nah, brownies coklat. Totalnya 169 yuan. Oke, ada yang udah mulai nyemilin nih, curi start dia. Selamat makan. Hari ini hujan, tapi kita mau coba eksplor karena sampai jam makan siang pun hujannya juga belum berhenti. Nah ini udah agak redaan, jadi gerimis-gerimis halus. Di sini banyak jajanan-jajanan ya, teman-teman. Ini apa, sayang? Salah satu pintu masuk Davo Temple. Kita mau coba makan. Ini kita makan Vietnam dulu ya. Nah, di sini tuh ada resto yang Michelin, masakan dari negara Vietnam. Kita mau coba lihat dulu ke sana. Kalau misalnya nggak antri, kita makan di situ. Terus sebenarnya area sini banyak resto nih. Oh, nggak terlalu rame kalau resto-resto yang ini. Hari ini tuh hari Sabtu, jadi wajar kalau rame. Apalagi nanti malam minggu ya, malamnya ini. Oh, itu tuh restonya Tiger Prawn. Kelihatannya sih udah banyak yang antri ya. Sekarang jamnya makan siang pas banget. 12.25. Kita lagi duduk antri di sini. Restorannya kayak gitu di dalamnya. Nunggunya tadi sekitar 20 menit. Kita sekarang udah di dalam restonya. Kondisinya rame banget. Ini ya dalamnya. Di atas meja udah langsung ada teko untuk air. Nah ini gelasnya untuk bertiga. Nah alat makannya juga udah langsung disediain, buku menu. Dan ini mungkin kita harus tulis di sini kali menunya ya. Dan ini ada satu kotak. Nggak tahu nih isinya apa. Nanti kita coba lihat ya. Kita pesan-pesan makan dulu ya. Makanan pertama kita udah datang nih, cemilan sih manis-manis. Tapi agak anget. Wanginya kerasa banget nih. Oh diaduk. Nah kita order. Nah coba tuh, nggak paham kan tulisannya. Tadi kita dibantu sama AI. Nah AI-nya itu ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi pas kita panggil AI yang pertama dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi panggil temannya yang bisa bahasa Inggris.
gitu. Ah, lucu ya, isi kotaknya apa ya? Coba kita buka. Penasaran? Kalau penasaran kalian. Dan ternyata isinya adalah tisu. Makan. Hanya kotak tisu. Hanya kotak yang berisi tisu. Kita kira dikasih kue-kue. Gege. Orderan berikutnya udah datang. Ini kita pesan nasi goreng nanas. Nah sebenarnya ini tuh lebih ke makanan Thailand ya. Jadi pada saat kita cek buku menu itu nggak cuma makanan Vietnam. Jadi ada makanan Thailand, ada Singapura, ada Malaysia, ada Chinese. Jadi macam-macam, nggak cuma makanan Vietnam di sini. Nah tadinya kita mau pesen yang rice noodle ada udangnya, cuma ternyata itu nggak cocok buat kita. Jadi kita pesen yang ini sama nanti ada satu lagi rice noodle tapi yang meatball itu bisa buat kita. Gitu. Tapi belum datang. Rice noodle kita udah datang. Ini kelihatannya emang polos ya karena kita request nggak pakai daun bawang. Nah sayur-sayurannya ada di sini. Nah, ini untuk topping-toppingnya. Si nasi goreng nanasnya enak, dia nggak pedes, bisa buat anak-anak. Terus rasanya gurih ya, mungkin karena kita suka gurih-gurih juga, jadi ini cocok sih. Kita udah selesai makan, habis 125 yuan. Habis dari sini kita mau ke Museum Nanyue. Nih, kalau dari map sih sekitar berapa ya? Deket sih, satu line doang soalnya. 20 menit. Yuk kita mulai jalan ya. Ke metronya itu sekitar jauh juga ya, 10 menit ke metronya. Di daerah Beijing Road nih juga ada apartemen rumah tinggal orang sih. Ini ada jemuran-jemuran bajunya. Ini ada locker nih. Kalau kita mereka tuh kalau di China kalau beli barang terus simpennya di sini, nanti tinggal masukin pin gitu. Ini antrian masuk mall panjang. Mungkin untuk warga lokal yang lagi mau ke daerah Beijing Road, mereka parkirnya nih di mall nih. Makanya mallnya jadi antri. Padahal kalau dilihat dari mallnya, kayaknya mallnya biasa aja, bukan mall yang bagus gitu. Mereka berarti hanya pakai fasilitas parkirannya. Setelah jalan yang tadi, yang antrian masuk mall, nah keluarnya di sini nih di pertigaan, kita ambil ke kiri. Pada mau sewa sepeda nih. Emang enak naik sepeda sih. Cuma kalau nggak biasa naik sepeda di sini mungkin harus hati-hati juga, karena di sini serobot-serobot mobilnya. Busnya, belum yang kuning-kuning nih kan kayak kalau di Indonesia tuh kayak GrabFood lah. Mereka tuh kalau nganterin makanan swing harus hati-hati banget. Mungkin menjaga kualitas makanan supaya tetap hangat, jadi kayak gitu bawanya ngebut-ngebut. Nah, ini kita mau belok ke kanan. Oh, jalan nyebrangnya agak nge-cross nih kita nih. Nah, iya. Yang penting ada dia nih, orang lokal. Ya kita ngikut aja. Masih panjang deh, 8 kok. Hati-hati.
Kalau dari kemarin merhatiin ya, bus-bus itu lebih cenderung kosong dibanding metro. Tapi kalau di metro penuh, benar-benar penuh. Entah kenapa mereka lebih pilih metro, karena lebih nggak macet kah atau gimana gitu. Masih belum tahu itu. Kita udah keluar dari subway. Ini ada 3 jalur. Kalau kita perhatiin di sini itu kan banyak warga asing ya. Kayak Guangzhou ini karena pusat perdagangan, jadi banyak orang-orang asing yang di sini. Mulai berasa ya, habis naik tuh 3 lantai tangga manual. Karena udah perjalanan belasan hari, mulai kerasa nih. Kalau naik-naik tangga. Minggir dulu sayang sini. MF ini MF. Kanan. Oke, di depan stasiun ada yang jualan kue-kue. Ini sih kuenya asin ya. Enggak. Ada telurnya juga. Oh, ini kacang-kacangan ya. Mau beli? Kacang apa itu ya? How much? 20. Oh, ditimbang tuh sama dia. Oh, di scan-nya di sini. Alipay. Jadi dia nunjukin timbangannya tuh. Oh, dikasih bonus. Nah, 20 yuan ya tadi ya. Terus si papi beli begituan, emang dia paham tuh apaan makanan. Apa aja dicoba. Nanti sakit perut, yang penting bawa obat ya di tas ya. Tapi emang bener sih, obat kayak apa ya, kalau kita minumnya Diagit, jadi kayak obat diapet tuh yang umum kan diapet ya. Oh, itu harus dibawa sih sebenarnya kalau lagi wisata, karena itu membantu kita kalau misalnya ternyata kita nggak cocok nih makanannya, udah mulai kerasa-kerasa nih, udah langsung tuh hajar si Diagit, langsung reda loh. Cuman ada di momen tertentu ya, kita mulai ngerasa terus nggak bisa tuh, nggak mempan pakai Diagit, ya udahlah pasrah. Aduh. Balik lagi ke yang tadi ya, ini kota perdagangan. Jadi di sepanjang kita jalan-jalan ke sana kesini, terutama di mall, di Park Central kemarin, banyak bule-bule asing, entah itu bule yang kulit putih atau bule kulit hitam, atau warga asing dari negara lain gitu, bahkan dari timur pun ada gitu. Jadi di Guangzhou ini berbagai macam negara ada di sini, dan untuk anak-anak mudanya, kalau di Shanghai sama Beijing kan mereka seneng tuh pakai baju-baju adat dinasti-dinasti. Nah, kalau di sini kita belum ngelihat satupun yang pakai baju adat dinasti mana gitu. Mereka itu senengnya yang Jepangan. Tadi kita di line 2 ada mall namanya Comic City. Nah, itu hampir semua anak-anaknya pakai kostum semua. Dan gak cuma di Comic City itu, di hari-hari sebelumnya juga banyak yang pakai Jepangan gitu. Gimana? Nah, Manis atau lebih ke manis atau asin? kayak biji nangka. Manis sih. Panas ya? Panas. Enak. Kayak biji nangka. Aduh, panas banget ya. Kagak mami. Ah, pakai tangan kiri, maafnya tadi makan. Nggak mau? Enggak. Panas sih.
Enak ya. Belum pernah makan biji nangka, jadi percaya aja lah. Percaya aja. Kalau sama biji nangka. Biji nangka direbus tuh kata si papinya ya. Jadi kalau salah, nih salahin dia tuh. Belum pernah makan biji nangka soalnya. Udah segini banyak. Wah, habis apa enggak? Nih papinya lagi ngantri tiket. Banyak taksi di sini ya. Cuacanya mendung-mendung. Tuh udah dapat tuh tiketnya tuh. Nah, museumnya. Harga tiket masuknya 10 yuan untuk dewasa ya. Dan anak-anak itu 5 yuan. Tadi yang dibutuhin paspor, terus pembayarannya melalui WeChat gitu. Coba biasanya WeChat-nya kita minta OTP, akhirnya ya udah kita kasih cash aja 24 yuan. Dia udah dikembaliin juga. Yuk, sekarang kita coba cari pintu masuknya. Oh, pintu masuknya sebelah situ tuh, Seng. Oh, yang sebelah sana tangga-tangga. Sekitaran sini rumah-rumah warga ya. Berarti jangan-jangan di bawah rumah warga ini juga masih ada nih. Dalamnya masih ada serapan. Oh. Shuttle-nya sudah datang. Bye, Novotel.